Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang Ibu di kesempatan hari ini mau menjelaskan mengenai cara menggambar konstruksi kusen menggunakan perangkat lunak. Nah, nanti ada dua hal yang akan kita gambar. Pertama, rencana kusen, dan yang kedua adalah detail kusen. Nah, Ibu sudah membuat tampilannya ya, biar mudah menjelaskan. Ini adalah bentuk dari rencana kusen. Nah, nanti kita akan coba buat, ya, kalau kita lihat rencana kusen itu sebenarnya bentuknya denah ya. Jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan penempatan kusen. Nah, kalau kita lihat di sini ada kode-kode di setiap titik kusennya. Jadi kode-kode ini disimpan di setiap kusen. Kalau misalkan kusennya berbeda ukuran, berbeda bahan, berbeda jenis, ya, kodenya pun berbeda karena nanti detailnya juga ikut berbeda. Jadi meskipun contohnya ukurannya sama tapi bahannya berbeda, itu tetap berbeda kodenya. Nah, di sini kodenya ada seperti P, J, ya, ada juga BV dan PJ. Maksudnya, P itu adalah untuk pintu, J untuk jendela, BV untuk Beverly, PJ ya untuk pintu jendela. Nah, nanti kita akan coba buat gambar ya. Jadi di sini penempatan-penempatannya itu ya, simbol-simbolnya disesuaikan dengan penempatan kusennya. Sebelumnya kita kan sudah mencoba membuat gambar denah ya. Sekarang dari denah ini kita coba gambar untuk menjadi rencana kusen. Nah, kita copy dulu saja semua denahnya ya dengan shortcut CO ya, semuanya di copy. Kemudian kan ada bagian yang tidak perlu ya, seperti ini apa, garis potongan, arah tampak. Nah, ini dihapus saja karena tidak perlu. Termasuk juga dengan keterangan-keterangan nama ruang ya. Tidak perlu juga, tidak apa-apa karena sudah tergambarkan di denah. Agar si simbol-simbolnya tidak bertubrukan dengan nama ruang. Jadi kita hapus saja, tidak apa-apa ya. Selanjutnya kalau sudah menghapus ya bagian-bagian tidak perlu, denahnya sudah siap untuk digambar rencana kusen. Nah, selanjutnya stepnya kita mencoba gambar simbolnya terlebih dahulu aja ya. Jadi kita lihat bentuk simbolnya dari lingkaran. Kalau buat lingkaran shortcutnya apa teman-teman? C ya. C spasi, kita masukin jari-jarinya kurang lebih 20 saja. Ya, kita bikin lagi circle-nya. Ya, untuk variasi saja. Kita masukin 24. Kemudian kita kasih garis menggunakan line ya, L spasi. Contohnya bisa panjangnya 25 ya. Kemudian kalau sudah jadi kita blok saja simbolnya ya menggunakan shortcut B spasi. Kemudian kita kasih nama bloknya, contohnya simbol kode kusen. Kemudian kita kasih pick point di bagian ujungnya saja. Oke, nah sudah jadi ya ininya apa namanya, simbolnya, tinggal kasih teks ya. Kamu mau bikin menggunakan T atau MT bisa, atau mau kamu copy dari teks yang sudah ada juga boleh, tinggal diedit. Nah, biasanya kalau misalkan dari arah paling depan, kita kasih nomor yang paling pertama. Jadi untuk pintu bagian depan, ya kita kasih namanya itu P1. Kemudian untuk yang kamar, ya bisa kita kasih nama P2.
dan kamar mandi nanti kita bisa kasih nama dia P3. Nah, kalau sudah, kita tidak usah bikin dari nol, kita copy saja. Nah, arah dari simbolnya disesuaikan dengan orientasi kusennya juga. Jadi, penunjuknya itu disesuaikan ya. Jadi, ini simbolnya kita rotate saja pakai shortcut RO, kemudian kita move, sesuaikan ya. Move shortcutnya apa? M ya. Kemudian kita edit ya tulisannya menjadi P2. Oke. Nah, kamar depan dan kamar belakang sama ya. Jadi kusennya kita buat sama saja dulu. Untuk pintu kamar mandi kita ambil dari sini saja karena orientasi pintunya sama. Kita tempel di tengah, kita ganti namanya menjadi P3 ya. P3. Nah, semua pintu sekarang pintu single ini sudah ya, tinggal pintu jendela. Kita ambil dari sini. Pintu jendela kita singkat saja kodenya menjadi PJ ya. Jadi kita rotate simbolnya. Ortonya nyalain saja biar tegak lurus. Kemudian kita move ya, M spasi, pindahkan posisinya di tengah. Nah, kalau sudah, pintunya sudah, tinggal jendelanya. Untuk jendela ya, kita jendelanya satu jenis ya untuk semuanya, tidak ada beda. Jadi kita kasih namanya sama, yaitu J1 ya, untuk jendela di bagian depan ya, di teras, di carport, dan juga di taman belakang. Jadi kita kasih namanya sama, yaitu J1. Kita copy saja. Yang ini juga. Ya, mau kita mirror juga boleh karena ini kamarnya ukurannya sama. Jadi kita ambil bagian tengahnya. Oke, jendela sudah. Sekarang ada jendela kecil ya, balcony di bagian kamar mandi. Kita kasih nama Bevi ya. Kita copy saja CO dari sebelahnya. Kita ganti jadi Bevi. Oke. Kayaknya semua kusen udah kita tandai ya, dari depan sampai belakang. Nah, gak sulit ya sebenarnya. Kalau misalkan sudah, kita sesuaikan keterangan-keterangannya dengan gambarnya. Nah, ini kita edit saja judul gambarnya menjadi rencana kusen. Kemudian kodenya kita ganti jadi AR10. Termasuk ini juga ya di etiketnya. Nomor gambarnya juga sesuaikan seperti di judul gambarnya, yaitu AR10. Dan juga tanggalnya sesuaikan dengan hari teman-teman selesai menyelesaikan gambarnya. Oke, gambarnya sudah selesai. Ya, ini gambar rencana fondasi. Jika teman-teman sudah selesai, untuk hasil pekerjaannya silahkan diplot masing-masing ya. Kalau misalkan bisa diplot di komputer menggunakan printer, silahkan. Tapi jika waktunya tidak sempat karena harus mengantri, teman-teman bisa plot berbentuk PDF ya.
Nah, ini bentuknya ya, sudah disetting ya, karena ngeprint sebelumnya sudah diajarkan sebelumnya. Kalau misalkan sudah, nanti tinggal di save ya PDF-nya ke foldernya teman-teman masing-masing, nanti akan dicek dan dinilai oleh ibu. Nah, untuk tutorial rencana pondasi mungkin sekian dulu. Nanti untuk menggambar detail kusennya kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Jadi untuk rencana kusennya diselesaikan dulu. Nah, sekian dulu video tutorialnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.